Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas Amri dengan NIM 222111063 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan ujian akhir semester pada mata kuliah asuransi syariah. Pertama-tama mari kita ucapkan hamdalah karena masih diberi kesempatan hidup dengan damai. Selanjutnya yakni tentang latar belakang. Marketing atau pemasaran dalam konteks syariah memiliki kriteria atau ciri-ciri yang berbeda dengan marketing konvensional tentunya. Pemasaran syariah atau marketing syariah tidak hanya berfokus pada profit semata atau keuntungan semata, tapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang berlandaskan pada ajaran Islam atau prinsip syariah. Mulai dari penciptaan produk, penawaran produk, hingga perubahan nilai atau value yang tidak bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Nah, jadi dari latar belakang tersebut akan dilanjutkan dan terkait pengertian pemasaran atau marketing. Marketing atau pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, dan mempromosikan produk, barang, dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun pembeli potensial. Pengertian marketing secara umum cenderung didefinisikan sebagai proses distribusi barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan atau korporat kepada konsumen. Pemasaran atau marketing berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Jadi salah satu dari definisi pemasaran yang ada tadi secara ringkas bisa dipahami memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Nah, itu tujuan dari marketing. Konsep pemasaran dalam syariah tentu berbeda dengan pemasaran konvensional. Akan tetapi perbedaannya ini tidak terlalu jauh atau mirip-mirip lah. Jadi konsep pemasaran yang biasa kita kenal atau konven adalah sebuah ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian kepada para konsumen serta menjaga hubungan dengan para stakeholders. Sedang pemasaran syariah itu suatu disiplin strategis yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi perbedaannya marketing dalam konven dan syariah, kalau syariah itu ada poin nilai prinsip-prinsip syariahnya. Jadi pengertian dari marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis yang seluruh proses, baik itu proses penciptaannya, proses penawarannya, maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang melanggar kaidah syariah atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah yang islami. Diharapkan dengan adanya marketing syariah dapat menciptakan relationship antara bank syariah, yaitu hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah dijalin secara terus-menerus dalam usaha meningkatkan kepercayaan pada bank syariah. Nah, itu ketika contoh di bank. Ketika nanti contoh di asuransi syariah sama, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada produk asuransi syariah. Oke, lanjut. Marketing sebuah kebutuhan penting. Emang iya, marketing sebuah kebutuhan penting? Iya. Karena kenapa? Satu, tujuan dari marketing itu menginformasikan sebuah produk kepada konsumen. Dan yang kedua, menjelaskan fungsi, manfaat, keunggulan sebuah produk. Dan yang ketiga, menginformasikan produk atau layanan baru kepada konsumen. Jadi dalam marketing, tujuan atau
dilakukannya sebuah marketing atau pemasaran itu untuk menginformasikan, untuk memberi informasi kepada halayak umum bahwasanya kita ini punya produk. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut terkait prinsip marketing dalam syariah. Tentu dalam prinsip marketing ini tidak boleh lepas yang namanya dengan bau-bau syariah atau prinsip-prinsip syariah. Apa aja prinsip marketing syariah? Yang pertama ada prinsip ketauhidan. Jadi maksudnya semua aktivitas itu didasarkan pada tauhid, bukan hanya menghasilkan profit saja. Nah, di sana ada nilai-nilai tolong menolong, ta'awun seperti itu, dan memiliki manfaat secara bersama dan tidak ada kecurangan. Nah, jadi ketika nanti kita melakukan sebuah aktivitas yang didasarkan pada tauhid, nanti dihitungnya pahala. Seperti itu. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Nah, jadi dalam prinsip keadilan ini baik dari pihak marketer asuransi dan juga para klien itu menempatkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Jadi kewajiban dari pemilik asuransi yaitu memberikan kejujuran perihal produk jasanya atau layanannya. Nah, sedangkan kewajiban dari si klien itu membayar uang premi secara taat atau tidak telat-telat. Itu kewajiban dari klien dan juga kewajiban dari pihak asuransinya. Sedangkan hak dari orang yang atau klien ini memiliki hak untuk mendapatkan asuransi, dan sebaliknya dari pihak asuransi itu mempunyai hak untuk mendapatkan uang premi. Kalau dalam konven itu namanya premi, sedangkan kalau dalam syariah itu namanya takaful, kafalah. Selanjutnya ada prinsip marketing, yaitu saling mendukung antara klien dan pemilik jasa atau produk. Nah, dalam prinsip saling mendukung ini memiliki gotong royong antar anggota. Jadi dalam takaful, ketika nanti ada anggota atau nasabah yang kena musibah, jadi semua anggota yang terlibat dalam asuransi itu dananya diambil bersama-sama untuk diberikan pihak yang membutuhkan itu dari anggota ya. Sedangkan yang konvensional, ketika kita tidak ngeklaim di sana, tidak ngeklaim asuransinya, maka dikatakan hangus. Sedangkan di syariah itu dijadikan dana bersama. Nah, selanjutnya prinsip marketing yaitu jujur. Maksud jujur di sini para pengusaha atau para marketer dari pihak asuransi itu melakukan persaingan sehat yang harus diterapkan. Nah, nggak ada di sana saling senggol untuk menjatuhkan ini produk saya paling bagus, ini produk sana jelek. Nah, itu yang nggak boleh. Intinya kita harus jujur, produk kita gini, terus kualitasnya seperti ini, kuantitasnya seperti ini. Jadi harus disebutkan secara detail. Selanjutnya ada Robbaniyah atau ketuhanan. Nah, jiwa seorang marketer syariah meyakini bahwa hukum syariah yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Selanjutnya ada akhlakiyah atau etika. Yang selanjutnya yaitu al-waqi'iyah atau realistis. Marketing syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-moderatis, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. Nah, jadi syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ada bangsa Arab. Nggak harus. Jadi marketer syariah itu nggak harus berjenggot, nggak harus pakai jubah, nggak harus seperti itu. Namun
Marketer syariah haruslah berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja. Apapun model atau gaya pakaian yang dikenakan, gak harus jidat hitam. Oke, oh, ada perilaku-perilaku terlarang atau yang dilarang ketika kita menjadi marketer. Nah, yang pertama, kita melakukan perilaku yang goror. Maksudnya, kita menawarkan produk yang bukan milik kita. Belum ada kepastian di sana. Atau enggak jelas kualitas dan kuantitasnya. Jadi, uang premi yang kita terus asuransi atau agunan yang kita dapat itu enggak sesuai. Karena itu dilarang karena goror. Selanjutnya ada perilaku yang kedua yaitu menimbun. Nah, menimbun ini tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan inflasi di sana yang menyebabkan harga tidak stabil dan merugikan konsumen. Contoh ya, ketika kita pada kasus Covid kemarin ada yang menimbun masker sehingga harga masker itu mahal. Nah, itu yang dapat merusak nilai ekonomi. Nah, yang ketiga tentunya marketer syariah itu dilarang lah yang namanya mencuri, karena kan mencuri itu nggak benar. Jadi kenapa hasil curian ini tidak boleh kita jual, produk atau jasa curian? Karena hasil curian ini tidak memiliki kejelasan asal usul kepemilikan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Nah, yang keempat, perilaku pengiklanan palsu. Jadi dalam iklan itu dikatakan A, B, dikatakan bagus lah. Akan tapi kenyataannya produk atau jasanya itu tidak seperti yang diiklankan. Nah, selanjutnya ada konsep marketing. Konsep marketing itu ada 4. Yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, dan yang keempat konsep pemasaran. Nah, antara konsep penjualan dan konsep pemasaran ini tentu berbeda. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi tadi, sistem marketing dalam asuransi syariah harus mengikuti prinsip tauhid, keadilan, gotong royong atau ta'awun, dan juga amanah, serta harus berperilaku adil, jujur, profesional, dan melayani konsumen dengan sabar dan simpatik. Selain itu, marketer asuransi syariah diharapkan memiliki profil yang etis, yang beretika, berakhlak mulia, dan mampu menjaga integritas dalam setiap transaksi. Nah, dengan demikian penerapan sistem marketing berbasis syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dalam dunia bisnis dan mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah secara berkelanjutan. Ya, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.